Dah, sok. Mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 4B, Prodi Sistem Telekomunikasi akan membagikan hasil kajian artikel dari tugas mata kuliah Jaringan Akses Serat Optik. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Renisa Puri Azahra dengan NIM 2409284. Dengan rekan saya selanjutnya. Nama saya Fauzi Palakamadani dengan NIM 2403616. Nama saya Naila Salsabila dengan NIM 2401842. Nama saya Revalina Dinar Puspita dengan NIM 2410290. Nama saya Satria Prakasa Simbolon dengan NIM 2403041. Selanjutnya ke isi materi. Next. Oke, untuk kajian pertama ini ada identitas artikel, yang dimana isinya itu ada dari judul. Judul artikel ini adalah Distribute Fiber Optic Sensor for Tunnel Monitoring a State of the Art Review. Yang dimana artikel ini ditulis oleh Suhui Zhang, Honghu Zhu, Xi Jiang, dan Woodbrod. Dan artikel ini juga dipublikasi pada tahun 2024, di mana jurnalnya itu dari nama Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering dan diterbitkan oleh Elsevier. Jurnal ini bervolume 16, nomornya itu 9 dan halamannya itu dari halaman 3841 hingga 3863. Dan di sini tertera link artikel dari Science Direct-nya. Next. Bidang kajian penelitian pertama itu ada dari Distribute Fiber Optic Sensor atau DFOS, yang mana itu tuh dikaji secara mendalam mengenai prinsip fisika berdasarkan fenomena optical backscattering dari propagasi cahaya dalam serat optik. Terdapat Brillouin scattering, Brillouin frequency shift atau BFS, Rayleigh scattering, dan Raman scattering sebagai prinsip hamburan yang digunakan. Bidang kajian kedua itu ada dari Structural Health Monitoring atau SHM, di mana itu digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan parameter struktural dengan memberikan sinyal peringatan. Terdapat Transverse Behavior Monitoring untuk mengkaji deformasi penampang melintang terowongan, meliputi Flexural Deformation Mode, Axial Force, dan Oblique and Vertical Ovalization. Selain itu, longitudinal behavior monitoring mengenai kelenturan terowongan sepanjang sumbu longitudinalnya diakibatkan dari penurunan diferensial tanah atau aktivitas konstruksi di dekatnya, termasuk monitoring circumferential joint deformation dan pemantauan penurunan tanah di sekitar terowongan. Bidang kajian ketiga itu ada dari serat optik dan kabel sensing, di mana penelitian ini mencakupi berbagai jenis serat dan kabel optik untuk aplikasi sensing, seperti serat Baird D0 25 mm, serat standar D0,9 mm, kabel tight buffer, kabel loose buffer, hingga kabel reinforce dengan berbagai jenis reinforcement. Next. Lalu bidang kajian keempat itu ada dari distribute strain sensing yang digunakan dalam pemasangan kabel serat optik pada permukaan struktur atau ditanam dengan menjadi dasar interpretasi status mekanis lining terowongan, meliputi deformasi lentur, deformasi aksial, evolusi retak, dan kegagalan struktural. Lalu bidang kajian selanjutnya ada extensometer. Ini tuh digunakan untuk mengukur deformasi terkonsentrasi secara lokal. Kabel dilekatkan pada permukaan struktur di titik-titik diskrit dengan prestrain awal pada gauge length. Aplikasi utamanya meliputi radial joint opening atau closure, circumferential joint deformation, differential settlement, dan rock mesh settlement di atap tambang dan terowongan. Lalu bidang kajian terakhir itu ada dari tata letak sensor efektif. Ini tuh digunakan pada berbagai skenario monitoring terowongan,
Terdapat faktor-faktor yang dikaji meliputi tentang regangan sensing yang diharapkan, relasi transfer eksplisit dari regangan serat ke observable, koreksi pengaruh suhu, dan kemudahan instalasi lapangan. Next. Nah, untuk latar belakangan penelitian ini, itu dilakukan dengan memerhatikan peran infrastruktur terowongan bawah tanah di lingkungan perkotaan. Struktur terowongan bawah tanah akan melayani tujuan-tujuan vital yang berguna pada perluasan ruang, mengurangi angka kemacetan lalu lintas, dan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Namun, seiring meningkatnya usia layanan terowongan, masalah-masalah yang merupakan deteriorasi struktural mulai bermunculan, seperti deformasi struktural yang berlebihan, mengalami retak, hingga kebocoran yang membuat fungsi dengan jangka panjang semakin melemah. Pengukuran dan analisis kontinu atau berkala terhadap parameter struktural dan lingkungan dilakukan oleh SHM dengan tujuan memberikan sinyal peringatan dini terhadap kondisi struktural abnormal atau kecelakaan tahap awal. Dengan keterbatasan teknik monitoring, DFOS menjadi solusi sebagai sensor dan dengan kapasitas superior. Next. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji penggunaan Distributed Fiber Optic Sensor atau DFOS dalam monitoring kondisi struktur terowongan secara terus-menerus. Penelitian ini juga membahas bagaimana prinsip kerja sensor serat optik, jenis-jenis kabel yang digunakan, sampai perbandingan teknologi seperti AFDR dan Brillouin. Penelitian ini ingin melihat seberapa efektif DFOS dalam mendeteksi deformasi struktur sejak dini untuk mendukung sistem struktural health monitoring. Next. Pada landasan teori, penelitian ini berdasarkan prinsip dasar serat optik, di mana cahaya merambat di dalam serat menggunakan total internal reflection. Saat cahaya merambat, sebagian kecil cahaya akan terhambur kembali yang disebut optical backstaring. Hamburan ini ada beberapa jenis seperti Rayleigh, Brillouin, dan Raman scattering. Perubahan kondisi fisik seperti regangan atau suhu akan mempengaruhi karakteristik hamburan tersebut. Dari sinilah sensor bisa mendeteksi perubahan struktur. Dengan teknologi DFOS, pengukuran ini bisa dilakukan secara kontinu sepanjang kabel. Jadi sangat cocok untuk monitoring struktur seperti terowongan. Oke, untuk metode penelitian itu sendiri, penelitian ini menerapkan metode tinjauan literatur sistematis terhadap 105 publikasi ilmiah berupa artikel jurnal internasional dan makalah konferensi yang diperoleh dari basis data Scopus menggunakan kata kunci tunnel dan distribute optical fiber atau distribute fiber optics, mencakup periode tahun 2000 hingga saat penulisan artikel. Lingkup tinjauan dibatasi pada 4 jenis terowongan utama, yaitu bored tunnel, NATM tunnel, immersed tunnel, and cut and cover tunnel, dengan kajian teknis yang meliputi cara kerja sistem, jenis serat optik, teknik pemasangan sensor, perbandingan kinerja interrogator berbasis hamburan Brillouin atau BOTDR, BOTDA, BOFDR, BOFDA, dan hamburan Rayleigh, OTDR, OFDR, metode kalibrasi serat optik, serta analisis 4 aspek kritis implementasi DFOS secara praktis di lapangan. Next slide. Hasil pembahasan. Dalam artikel ini, penulis membahas beberapa aspek yang menentukan keberhasilan implementasi DFOS dalam pemantauan terowongan. Dalam hal pemilihan serat optik, jenis serat harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja. Bare fiber
D0.25 mm merupakan jenis paling dasar. Serat D0.9 mm cocok untuk laboratorium atau resiko rendah. Serat D2 mm poliuretan lebih praktis untuk lapangan, dan kabel berpenguatan logam atau glass fiber reverse polymer GFRP paling tepat untuk ditanam langsung ke dalam beton lining karena paling tahan terhadap benturan selama konstruksi. Dari sisi prinsip kerja interrogator, sistem optical frequency domain reflectometry atau OFDR unggul dalam resolusi spasial hingga order milimeter, namun jangkauannya hanya sekitar 100 meter, cocok untuk seksi pendek. Sistem berbasis Brillouin memiliki resolusi lebih rendah tetapi mampu menjangkau puluhan kilometer, sehingga lebih optimal untuk terowongan panjang. Tata letak sensor dan metode instrumentasi juga sangat penting, mulai dari pemasangan kabel secara kontinu maupun di titik diskrit sebagai extensometer, hingga pengecekan kualitas menggunakan laser pen dan optical time domain reflectometry atau OTDR. Kompensasi suhu menggunakan kabel lossless fiber dan perlindungan fisik kabel seperti cover board baja atau saluran polyvinyl chloride atau PVC juga menjadi bagian penting agar sistem distribute fiber optic sensing dapat bekerja secara andal dalam jangka panjang. Next slide. Selanjutnya ada kesimpulan. Distributed fiber optic sensing terbukti mampu mengatasi keterbatasan metode pemantauan terowongan konvensional dengan menyediakan pengukuran terdistribusi secara berkelanjutan sepanjang struktur. Sistem ini berhasil diterapkan pada berbagai jenis terowongan termasuk terowongan bor, NATM, imersi, dan cut and cover untuk mengukur deformasi transversal maupun longitudinal serta deformasi lokal pada sambungan. Kinerja distributed fiber optic sensing sangat bergantung pada pemilihan interrogator, jenis serat, desain tata letak sensor, dan skema instrumentasi yang tepat. Sistem optical frequency domain reflectometry cocok untuk pemantauan presisi tinggi pada jarak pendek, sementara sistem Brillouin lebih sesuai untuk terowongan panjang. Untuk terowongan baru, serat dapat ditanam langsung ke lining. Sedangkan untuk terowongan yang sudah beroperasi, pemasangan dilakukan di permukaan intrados secara keseluruhan. Distributed fiber optic sensing menawarkan solusi pemantauan yang lebih efektif dan efisien dengan kerapatan titik pengukuran yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Oke, di sini ada analisis kritis dasar mahasiswa. Nah, artikel ini memiliki kekuatan pada cakupan literatur yang luas dan pembahasan menggabungkan aspek teoritis serta praktis, sehingga dapat menjadi panduan implementasi. Selain itu, perbandingan teknologi integrator disajikan secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, pada artikel ini memiliki keterbatasan seperti tidak adanya data eksperimen primer, terus cakupan studi yang terbatas, kurangnya analisis biaya, serta minim pembahasan integrasi dengan sistem digital seperti SHM dan IoT. Nah, secara keseluruhan artikel ini relevan dan menjawab kebutuhan monitoring infrastruktur bawah tanah modern. Nah, selanjutnya ada relevansi dari mata kuliah. Nah, untuk artikel ini relevan dengan mata kuliah jaringan akses serat
serat optik karena membahas prinsip dasar propagasi cahaya, pemantulan total internal, dan hamburan optik sebagai dasar kerja DFOS. Nah, selain itu, penggunaan teknologi seperti OTDR dan OFDR, serta jenis kabel serat optik yang menunjukkan keterkaitan langsung antara teori dan aplikasi. Nah, pada artikel ini memperluas pemahaman bahwa serat optik tidak hanya sebagai media transmisi, tetapi juga sebagai sistem penginderaan dari terdistribusinya. Nah, di sini juga ada konsep dasar, ada fenomena fisika serat optik, dan teknologi implementasi yang sudah disebutkan pada PPT ini. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.